Boleh dimulai, Inang? Boleh Atau dimulai masih? ya? Nah, Oke, dimulai teman-teman aja. jangan off cam ya. Kita akan ibadah seperti ibadah dan PA sebelumnya, jadi jangan off cam. Kita ikuti dengan sukacita ya. Dipimpin oleh MC Richard. Silakan. Sebelumnya saya sapa semuanya ya. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Halo. Yang kedengeran cuma Inang doang nih sama Rudolf. Yang lainnya mana suaranya? Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Gimana harinya selama seminggu ini? Baik. Baik ya. Iya. Malam ini kita ada PA. Tema kita melakukan yang terbaik. Udah pada makan belum semuanya? Lemes-lemes banget. Belum. Inang Richard belum. kirimin dong. Sama Inang saya juga belum. Oh gitu. Iya. Aduh. Oke. Saya Richard Lems Mangusong. Pada hari ini akan jadi MC untuk kegiatan PA pada malam ini. Kalau misalkan kalian ada pokok doa yang ingin didoakan, bisa langsung chat ke Erta ya, untuk doa syafaatnya. Atau bisa kirim di chatnya aja, di room chat. Sebelum kita mulai PA pada hari ini, kita saat teduh sejenak. Berdoa, kita mulai. Amin. Selesai. PA hari ini kita awali dengan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat 424 ayat pertama. Kita masih tunggu ya lagunya. Ya, untuk Kak Nita mungkin bisa dimulai share screen ya. Kak Nita. Kak Nita baru pas 1000 ya? Oh iya, sudah. Oke. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, untuk selanjutnya kita benar ya, kita harus bersinar terus dimanapun berada, karena itu kehendak Tuhan. Kita bisa menjadi lilin di tengah-tengah kegelapan dunia, bisa menjadi garam di dunia ini. Berikutnya pemaparan materi kita oleh Pendeta Inang Lilis Tambunan. Untuk Inang, dipersilakan. Baik, Richard, terima kasih sudah memandu kita membuka PA kita hari ini. Dan sebelum kita memulai PA, masuk ke tema topik yang akan kita bahas, mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman remaja, Inang ajak untuk boleh kita berdoa.
kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang memberkati kehidupan kami, dan memberkati anak-anak-Mu, remaja, gereja-Mu HKBP Keramat Jati. Dan kami bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami melalui media yang tersedia bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memberikan kepada kami peneguhan iman kami tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir, memberkati kami, mengurapi kami semuanya. Dan firman yang kami dengarkan akan mengubah hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat Baik, malam, Pak, ya. Ina. Sekali lagi Inang mau mintalah teman-teman yang masih off cam, bolehlah on cam ya. Ini permintaan dari Inang untuk kalian ya. Di PA penutup ini. Bolehlah dibuka kameranya supaya Inang bisa lihat wajah kalian semua. Terima kasih yang sudah open kamera, yang belum Inang masih nantikan ya, boleh open kamera. Baik, hari ini kita akan membahas tentang topik melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, dan kita akan coba untuk melihat beberapa hal yang akan Inang bagikan melalui PowerPoint berikut ini. Silakan, boleh dibantu oleh Tita Pasaribu. Baik teman-teman, topik kita malam hari ini adalah melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Adakah yang tahu dari mana nats ini diambil yang menjadi topik hari ini? Yang bisa menjawab, Inang akan berikan reward, hadiah. Ya apa ya, dikirimin pizza ya, melalui GoFood. Dari mana? Kecuali pengurus ya. Kalau pengurus sudah pasti tahu kan. Inang nggak mau di chat room ya. Inang maunya open kamera lalu bersuara. Ya, Banyak Inang yang nggak ada master yang tahu nih. pengurus enggak. Nggak bisa. Kalau pengurus sudah pasti tahu kan. Jadi Sudah, udah Pak, sudah dihayati. paten. Ayo teman-teman, selain pengurus seksi remaja, ada yang tahu? Inang akan berikan. Malam ini di Gosen ya, malam ini di Gosen. Ina nggak mau di chat room, ini udah ada beberapa yang kirim di chat room, tapi maunya langsung open kamera dan sampaikan dari mana. Terus baca, pasti ada Alkitabnya kan? Silakan dibaca. Yuk. Siapa ada? Ayo, tadi itu udah di-share loh di grup. Nggak baca nih. Aduh, sayang banget nih. Ina udah pengen banget ngirim pizzanya nih, cepetan. Bisa request itu pakai topping apa? Bisa request. Bebas toppingnya apa ya? Kalau C3 ayat 23 Inang. Siapa yang menjawab? Valeska Inang. Valeska boleh baca isi Kolose 3:23. Kak Anita tolong enter, mungkin nanti keluar ayatnya. Valeska, Kolose 3:23 isinya apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Kolose 3:23. Nggak keluar ya Kak Anita ya? Oke, mungkin ada kesalahan ya. Kolose 3:23. Sekali lagi coba dibaca Valeska dengan kuat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, baik, terima kasih. Lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Sekarang kita akan bahas dulu yang pertama, sepenuh hati. Valeska nanti kirim alamatnya ya. Kalau kamu ke gereja, kalau nggak besok ya. Serius, kirim alamatnya nanti digosenin ya, di GoFoodin. Pizza yang paling mini ya, yang 15.000 itu ya. Inang. Ya, ini serius nanti di GoFoodin. Untuk Valeska.
Sepenuh hati. Nah, sepenuh hati itu menurut Felicia, Era Felicia, seperti apa yang sepenuh hati? Menurut aku sepenuh hati itu artinya dilakuin sungguh-sungguh, bukan karena paksaan atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Menurut Melinda Putri Jaya, sepenuh hati itu seperti apa? Hah? Bisik-bisik. Apa? Oke, Inang pindah dulu ya ke Rudolf. Rudolf ada suaranya. Halo Rudolf. Iya, Inang. Nah, menurut Rudolf sepenuh hati itu seperti apa sih? Suara Inang kedengeran nggak ya? Jelas Inang, Terdengar, jelas. Inang. Jelas, Kedengar ya? Oh, berarti Rudolf yang ini ya, Mungkin. kedengeran apa? Kalau menurut Rudolf belum jawab. Rafael? Dengan sungguh-sungguh, Inang. Oh, dengan sungguh-sungguh. Ini suara Rudolf ya? Iya, Inang. Open kamera ya, Bang, biar kelihatan mukanya. Jadi Inang bisa semakin kenal sama kalian. Sungguh-sungguh tadi ya, dengan sepenuh hati itu sungguh-sungguh dengan serius begitu ya. Nah, ternyata kita diminta untuk melakukan dengan sepenuh hati. Melinda ada chat sepenuh hati. Ya, maksud Inang sepenuh hati itu yang seperti apa gitu ya. Sepenuh hati itu sungguh-sungguh begitu ya menurut beberapa teman-teman. Tapi Inang boleh minta Nita next dulu sebelum nanti balik lagi. Next satu slide setelah ini. Inang akan coba tunjukkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti kata sepenuh hati. Sepenuh hati itu benar-benar, amat, betul-betul, tekun, sangat serius ya, sangat serius terus sungguh-sungguh. Nah, tadi teman-teman ada jawab poin yang terakhir ya, sungguh-sungguh. Jadi kalau dibilang dengan sepenuh hati itu dia nggak boleh setengah-setengah, dia nggak boleh sambil malas-malasan, dia nggak boleh Melinda Putri Jaya dengan ikhlas tidak ada mengharap imbalan. Ya, sepenuh hati itu juga boleh dengan ikhlas ya, tidak mengharapkan imbalan begitu. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman kalau diajak untuk sepenuh hati mengerjakan apapun itu diminta harus benar-benar, harus tekun, sangat serius gitu. Jadi nggak sambil bercanda gitu kan mengerjakannya. Kemudian dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kita ambil contoh misalnya, sepenuh hati di sekolah. Walaupun kalian online, walaupun kalian belajarnya secara daring, ya, tetapi kalian harus mengikuti itu sebagaimana kalian di sekolah. Kalian melakukan itu atau tidak? Gitu. Santai aja, kan gurunya nggak lihat. Santai aja, kan bisa bebas. Santai aja, kan nggak kayak di sekolah dan banyak hal lainnya gitu. Kita sering melakukan sesuatu itu tidak dengan sepenuh hati. Jadi sambil bercanda, sambil bersantai ria dan menganggap itu adalah suatu joke atau lelucon. Jadi seperti misalnya kalian mau sekolah atau kalian misalkan disuruh orang tua atau apapun itu. Kalau kalian sekolah biasanya lebih sering telat itu ketika kalian sekolah secara offline atau secara online. Sering telat yang mana? Online atau offline? Nggak pernah telat. Gak Nggak pernah. pernah telat. Luar biasa. Karena ternyata beberapa sharing yang Inang dengar itu offline dan online, ternyata online ini yang justru balikin banyak orang yang tidak disiplin. Padahal online loh, tidak pergi ke sekolah, di rumah saja. Bahkan kalian sering pakai seragam di atas bawahnya celana kan? Iya kan? Tapi itu sering membuat kita jadi makin tidak disiplin gitu. Itu sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita kita pikirkan. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata banyak orang atau anak-anak sekolah yang tidak sepenuh hati bersekolah lagi karena secara online. Kenapa? Karena kalau secara offline itu kan gurunya di depan mata kita kan?
Kalau kita ribut, kan gurunya langsung negur kita, ya kan? Tapi kalau teman-teman secara online, kalau guru kalian ribut, tinggal di mute. Kalian bisa ketawa. Kalau kalian mau pergi sebentar, tinggal di off cam. Kan gitu. Jadi tingkat kedisiplinan anak-anak yang mengikuti sekolah itu secara online justru semakin menurun. Nah, itu salah satu tanda kita tidak melakukan studi kita, sekolah kita dengan sepenuh hati. Harusnya walaupun offline, walaupun online, kita tetap melakukan sepenuh hati. Sebagaimana kalian ke sekolah, seperti itulah kalian lakukan. Kalian dengar baik-baik, kalian ikuti baik-baik, dan apa yang diperintahkan guru ya seperti kalian berhadapan dengan guru. Karena memang kondisi kita yang seperti ini membuat kita tidak bisa hadir di sekolah secara langsung. Tapi tingkat keseriusan kita tidak boleh main-main. Ini yang pertama ya. Sungguh-sungguh betul-betul di dalam sekolah. Bisa ya, kita memberi semangat untuk diri kita sendiri dulu, supaya teman-teman semua berjanji, nanti kalau sekolah online hari Senin, aku harus bisa serius dan sungguh-sungguh, tidak main-main. Jangan sepele gitu, karena hanya secara online saja gitu. Ya, teman-teman berjanji ya, hidupnya harus lebih baik loh, anak Tuhan itu hidupnya harus lebih baik. Baik pun di sekolah atau dimanapun kalian melakukan aktivitas. Kemudian sepenuh hati misalnya di dalam mengikuti PA hari ini. Kalian mengikuti PA hari ini sepenuh hati enggak? Erta mengikuti PA ini sepenuh hati enggak, Erta? Sepenuh hati dong, Inang. Bukti kamu sepenuh hati itu apa, Erta? Serius Misalnya, nih, Inang. Gimana? Dengerin Inang. Dengerin Serius Inang. dengerin firman. Oke. Terus Erta melakukan aktivitas yang lain nggak? Enggak, tadi aku tuh sebenarnya ada rapat nih, Nang. Terus karena karena sepenuh hati nih, Nang, untuk ikut PA, jadi sempetin juga buru-buru. Oh, luar biasa. Mantap. Good job, Erta. Dan untuk semua teman-teman juga upayakan melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Misalkan PA saja. Jangan cuman kalian ikut join, terus kalian tinggalkan, terus kalian pergi entah kemana. Itu ciri-ciri orang yang tidak sepenuh hati. Jadi kita mau bahas ini, tapi kita mau langsung praktekkan. Terus kalau Inang misalkan mungkin ada yang rusak kameranya nggak apa-apa, tapi kalau kalian itu kameranya bisa, coba open kamera. Inang bilang tadi itu adalah supaya kalian menunjukkan kesungguhan hati kalian mengikuti PA. Nah, sekarang dicek dulu ya, masih ada nggak yang off cam? Wah, udah mulai pada buka nih. Ini nih. Nah, begitu dibilang open kamera. Ciri-ciri orang yang sepenuh hati mengikuti PA juga seperti itu. Jadi kalau misalkan cuma setengah-setengah, yang penting aku dengar, aku pergi sambil ngapain gitu, sambil makan roti, sambil dia duduknya santai, apa gitu kan. Itu nggak sepenuh hati. Emang di gereja bisa kayak gitu? Kan enggak. Kita kan memakai media ini karena kita belum bisa berkumpul secara langsung ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa. Jadi, kondisi apapun lakukanlah dengan baik, dengan sepenuh hati. Teman-teman, Inang ini sungguh-sungguh siapapun kalau kalian mengikuti sekolah, kalian mengikuti PA, ayo open kamera itu sebagai bukti kalau kalian itu hadir, menunjukkan diri kalian. Ya, ini salah satu contoh sepenuh hati. Kemudian misalnya di rumah, disuruh orang tua. Kalau Rudolf, kamu suka tugasnya apa di rumah? Suka ada nggak tugas di rumah? Ada, Inang. Apa tugas kamu kalau boleh Inang tahu? Kayak apa? Kayak gini. Contohnya apa? Lagi berpikir dulu nih, apa ya? Kamu nanya sama Mama. Ini nggak susah kok, nggak ada benar salahnya. Dan nggak ada nilai. Nyapu dan ngepel, Inang. Itu kamu beneran nyapu dan ngepel di rumah? Iya, Inang. Setiap pagi. Biasanya, setiap pagi tugas Rudolf adalah nyapu dan ngepel rumah. Kalau boleh Inang tahu, kamu kalau disuruh nyapu dan ngepel itu biasanya langsung kamu kerjain atau disuruh dulu berulang kali? Langsung kerjain, Inang. Takut dimarahin. Hah? Langsung kerjain, Inang. Nggak dimarahin dulu? Nggak.
Oh. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Rudolf. Kalau kamu lakukan itu, biasanya kamu senang atau bete atau malah kesel gitu? Biasa aja Inang. Biasa aja. Iya. Suka ya dengan kata biasa saja. Tetapi hari ini Nang mau ubah nih kata biasa saja dengan kata antusias. Melakukan yang sepenuh hati itu dia harus antusias. Gak boleh biasa aja. Kayak misalkan hanya ngapel aja, kamu harus antusias untuk ngapel. Wah, yang tadinya cuman 1 kali aja dipel, wah sekarang si Rudolf mulai besok dipel itu berulang kali sampai keringetan, sampai bening gitu semua lantainya. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan dengan sepenuh hati apa? Yang pertama adalah dia antusias. Itu yang benar-benar betul-betul sepenuh hati, serius. Jadi nggak pernah biasa aja. Coba lakukan itu gitu. Itu orang yang, karena dia mau melakukannya untuk Tuhan kan. Misalnya gini, Rudolf kamu udah punya pacar. Misalnya ya, ini kan belum ya Rudolf kan. Kamu belum punya pacar kan Rudolf? Belum Inang. Benar. Mau dicariin nggak? Gak usah. Oh, nggak usah. Misalnya ya Rudolf itu kamu punya pacar nanti. Pasti tindakan kamu itu sangat antusias untuk pacar kamu, apalagi kamu masih baru pacaran. Pasti berbunga-bunga kan? Pokoknya semua yang terbaik dikasih. Itu antusias. Kenapa seperti itu? Karena dia memiliki cinta, ya, memiliki kasih. Sekarang dikatakan lakukanlah sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, seperti kita mencintai orang yang sungguh-sungguh kita cintai, maka apapun yang kita lakukan itu harus antusias. Kamu sekolah harus antusias, kamu ikutin PA harus antusias, kamu disuruh ngepel atau apa harus antusias, pokoknya tanpa disuruh, nah Rudolf bangun pagi-pagi kan, seperti biasa kamu lakukan, bangun, langsung ngepel, tanpa disuruh itu. Atau yang lainnya ya, kalau misalkan yang tanya, ini MC, Richard kamu kalau di rumah dapat tugas nggak? Tugas harian? Biasanya mama yang kerjain. Kalau kamu nggak ada lagi? Nggak cuma sekolah doang, fokus ke sekolah disuruhnya. Oh gitu, oke. Iya. Nah kalau sekolah kamu menurut kamu sudah sepenuh hati belum sampai hari ini? Sepenuh hati, Nang. Sudah sepenuh hati. Iya. Dengan antusias? Antusias. Pernah malas ke sekolah? Enggak sih, disemangat-semangatin. Disemangat-semangatin, walaupun sebenarnya kadang malas ya. Iya, Kadang capek gitu. Apalagi kalau hujan-hujan gitu kan. Pengennya tidur. Kadang Tapi kamu selalu berusaha melawan itu semua ya? iya, Ina. Oke. Teman-teman, yang pertama sekali untuk membuat kita tetap melakukan sesuatu dengan sepenuh hati adalah antusias. Jadi kalian apalagi kalau masih muda, itu jangan kelihatan kayak udah anak lansia ya. Ditanya, jawabnya, enggak Inang. Coba jawabnya itu antusias gitu. Jadi kelihatan kalau kalian itu masih muda. Perbedaan orang yang lansia sama yang masih muda kan dari situ ya, kelihatan dia punya spirit, dia punya semangat gitu. Nah kalian itu harus bisa membuktikan seperti hal yang demikian untuk merespon orang tua juga gitu. Jangan kalau marah aja baru kalian antusias. Mama ini sih, bapak ini sih, nggak dikasih yang gue minta. Nah kalau itu 7 oktav sampai kalian suaranya kan. Nah kalau yang lainnya nggak antusias, nggak boleh kayak gitu. Jadi lakukan segala sesuatu dengan antusias. Mengerjakan apapun itu, ya hanya berjalan pun ke depan, hanya untuk cuci piring pun, sebenarnya kan menyebalkan cuci piring ya, tapi coba lakukan dengan antusias. Kalau kalian punya tugas itu, pasti kalian bawaannya jadi happy, ya kan? Jadi nanti kalau minta iPhone Pro juga sama orang tua dibeliin, ya kan? Halu aja kita, halu.com. Oke, next, Nita boleh next lagi? Boleh mundur satu, Nita? Anita Pasari boleh mundur satu? Kenapa sih kita harus melakukan dengan sepenuh hati? Dan apa sih pentingnya melakukan sesuatu dengan sepenuh hati ya? Nah, kita akan coba lihat. Ini kayaknya loading ya. Nah, mundur. Satu. Nah, sekali lagi. Satu kali lagi. Yes. Sepenuh hati kenapa harus dilakukan? Karena, ini dicatat ya, karena Nita, kebanyakan. Ini nggak bisa baca. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati akan membawa hasil terbaik. Kalian harus ingat itu. Kenapa harus sepenuh hati?
Karena, Nita boleh maju satu? Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memberikan hasil yang terbaik. Itu pegang dan camkan. Kalau aku sungguh-sungguh sekolah, kalian pasti dapat yang terbaik. Gak mungkin kalau kalian udah berdoa, kalian udah belajar, kalian gak dapat ranking. Gak mungkin. Dan ingat ya, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada orang yang malas. Nang udah sering bilang itu kan. Tidak ada orang yang bodoh. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan daya, kemampuan, yang tidak memiliki sesuatu untuk memajukan diri kita. Tuhan itu udah ciptakan kita. Dia itu pencipta yang maha sempurna. Jadi kalian itu diciptakan dengan sangat sempurna. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah cetak, nggak ada. Kenapa lah Tuhan, aku tuh punya otak kok kecil kali. Orang itu kok kayaknya otaknya besar, bisa cepat ingat. Tuhan itu merancang semuanya pas dengan kapasitas kita. Mungkin yang kalian dengar belajarnya cuma satu, misalnya ada guru ngajarin, kalau kalian satu kali dengar bisa ingat. Tapi ada yang berulang-ulang sampai 10 kali baru dia ingat. Tapi kan tetap bisa jadi ingat kan? Persoalannya yang ini cuma sekali dengar, yang ini 10 kali dengar. Perbedaannya apa? Usahanya yang ini harus lebih keras lagi. Tetapi kan sama nanti posisinya. Nah di situ semua hanya diperoleh oleh orang-orang yang apa? Yang rajin. Jadi ingat ya teman-teman, kalian punya mimpi nggak mau jadi ranking 1 di sekolah? Kalau kalian punya mimpi itu, capai itu. Dan ingat, tidak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang malas. Kalau kamu mau ranking 1, berarti belajarmu harus lebih giat. Kalau kamu mau jadi orang yang berprestasi, berarti belajarmu harus lebih rajin. Itu saja kuncinya. Dan lakukan dengan sepenuh hati. Berdoa. Taat sama orang tua. Tidak. Karena apa? Sumber kepintaran itu apa? Hikmat kan? Takut akan Tuhan kan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan hikmat. Jadi jangan anggap cara satu-satunya orang pintar adalah dengan belajar. Belum tentu. Dan tidak selalu seperti itu. Tetapi takut akan Tuhan, itu akan membuat orang itu mendapatkan pengetahuan atau hikmat. Ya, teman-teman yang punya mimpi, pengen dapat ranking 1 atau masuk 5 besar aja ya. Pengen masuk 5 besar ya Tuhan, aku pengen masuk 5 besar ya Tuhan. Tiap hari itu aja doanya, tapi nggak belajar. Ya, jangan mimpi ya, nggak mungkin. Tapi belajar dan berdoa. Tidak ada orang yang bodoh. Kalian semua orang yang pintar. Tetapi yang ada orang malas. Jadi jangan malas belajar ya. Kita next. Lakukan dengan sepenuh hati, dengan antusias, dengan semangat. Kanita boleh di next. Nita, Pasaribu. Nita, kau bisa dengar suara Ina? Kayaknya lagi loading ya. Ya, next. Sekali lagi. Tadi udah ya, sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan seperti untuk Tuhan. Rasa cintanya harus dalam untuk Tuhan. Biar semangat terus melakukan sesuatu. Belajar melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nih teman-teman ya, di sini siapa yang udah punya pacar? Ya, ada yang udah punya pacar belum? Si ini ya, pasti belum pada punya ya, soalnya masih pada remaja ya. Tapi kalau nanti kalian punya pacar, atau kalian punya gebetan ya, ada yang disukai gitu. Richard, kamu punya seseorang yang kamu sukai nggak? Nggak usah sebut nama. Ada nggak? Enggak, Inang. Hah? Enggak? Aduh, Inang curiga. Diinterogasi dah. Ntar ketahuan deh. Ketahuan. Ya, jadi kalau kalian punya seseorang yang kalian sukai ya, misalnya nih dia gereja jam 5 sore, dan kalian tahu, kalian pasti antusias kan, bergaya, bajunya yang bagus, untuk bisa paling tidak berjumpa, papasan gitu. Semangat gitu loh, ketemu semangat. Nah, bisa nggak kalian punya semangat seperti itu karena cinta kalian kepada Tuhan? Jadi kalau berdoa itu semangat, karena apa? Dia mau ketemu dengan Tuhan. Kalau PH itu semangat, kenapa? Karena dia mau berjumpa dengan Tuhan. Kekasih hati kita yang terutama adalah Tuhan Allah. Jadi belajarlah melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kalian belajar ya di sekolah, kalian itu, aku mau melakukan ini untuk Tuhan, karena dia sudah memberikan aku kesempatan bisa sekolah. Ingat ya teman-teman, ada banyak sekali orang yang tidak punya kesempatan sekolah,
tapi kalian bisa sekolah. Ya, oke, next. Next, Kanita, melakukan dengan sepenuh hati tadi seperti untuk Tuhan. Nah, kemudian melakukan yang terbaik. Sekarang kita masuk ke topik ini. Bagaimana sih supaya kita bisa setiap harinya itu melakukan yang terbaik? Inang singkat ya, honey hunting. Apa honey hunting itu? Hari ini adalah hari yang terpenting. Yang bisa membuat kalian selalu antusias adalah ingat moto hidup ini. Honey hunting. Hari ini adalah hari yang terpenting. Karena apa? Mungkin aja besok kita nggak ada lagi di dunia ini. Ya kan? Kalian mau melakukan yang terbaik untuk orang tua, lakukan sekarang juga. Hari ini juga. Hari ini hari yang terpenting. Jangan tunggu nanti. Besok. Nggak ada itu. Hari yang terpenting menurut kita itu hari apa? Mungkin kita punya hari-hari terpenting dalam hidup kita. Rafael, kamu punya hari yang terpenting dalam hidupmu? Misalnya hari apa? Ulang tahunmu atau apa? Ada? Nggak ada. Biasa aja juga. Ya. Suka ya kalian ya, pakai bahasa biasa aja. Kaila Sirait, ada nggak yang hari yang terpenting buatmu? Bukan satu hari per tahun gitu sih, tapi hari Jumat malam. Soalnya nggak perlu ngerjain tugas. Oh, jadi itu kayak seneng aja gitu ya kalau masuk Jumat malam. Nggak ada tugas. Berarti kalau hari Minggu karena besoknya Senin, Iya, ngerjain tugas. mulai bete lagi ya. Oke, sekarang Inang mau ajak teman-teman supaya bisa selalu melakukan yang terbaik. Ingat ini ya, moto dari Inang, honey hunting. Hari ini adalah hari yang terpenting. Seperti apa sukacitamu, Kaila, pada hari Jumat, buatlah itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enak kan? Jadi kayak hari Jumat itu kayak setiap hari gitu. Happy-nya kamu itu kayak setiap hari Jumat. Kayak hari Jumat yang kamu praktekkan di setiap hari. Tapi nggak bisa, Inang, kan aku punya banyak tugas. Nah, sekarang kita kan sudah ikutin PA ini. Coba semua tugas-tugas itu jadi sahabatmu. Dipeluk aja bukunya. Berdoa dulu. Ya Tuhan, gimana ini tugasnya? Makin banyak aja. Nggak apa-apa, ngomong aja, ngobrol sama Tuhan. Tapi setelah itu, kamu harus kembali untuk punya semangat dan antusias mengerjakan tugasmu. Kalau kamu punya antusias itu, dan menganggap hari ini adalah hari yang terpenting, itu membuat kamu lebih punya daya juang. Jadi selalulah buat setiap hari itu seperti hari Jumat yang kamu pengen. Pengen kan seperti itu? Kela, pengen nggak? Rasanya setiap hari kayak hari Jumat. Jumat malam. Pengen. Pengen lah ya. Coba praktekin deh, mulai sekarang. Jadi jangan kalau udah ketemu hari Senin, ya besok udah hari Senin. Suka gitu nggak sih teman-teman? Suka gitu kan? Ya mulailah. Iya. Enggak. Tapi coba kalian ubah ya, kalau misalnya kalian ketemu hari Senin gitu kan, ya besok hari Senin misalnya kalian bilang gitu, coba ubah jadi kayak gini, untung ada hari Senin, ngerti nggak? Jadi kalau kalian tadinya, ya besok udah hari Senin, atau ya lagi-lagi hari Senin, balik lagi hari Senin, coba kalian ubah dengan kata, untung ada hari Senin. Kenapa seperti itu? Karena ternyata Tuhan memberikan kamu minggu yang baru kan? Memberikan hari yang baru kan? Dan punya kesempatan sekolah lagi. Nah, jadi kalau kalian mulai mengeluh, mulai kesel, mulai hilang semangat, ingat aja itu. Honey hunting. Oh, hari ini adalah hari yang terpenting. Harus dilakukan. Yang terbaik pada hari ini. Kalau kalian mulai ngeluh, ya besok udah hari Senin lagi. Besok kan Minggu ya, masih bisa lah ibadah, aduh masih bisa jalan-jalan. Tapi udah malamnya kan, besok sekolah lagi. Jangan pernah terpikir begitu. Kalau kalian mungkin, aduh besok, hindari yang namanya mengeluh. Apalagi kalian masih muda, udah ngeluh. Ya, tapi bersyukur. Misalnya kayak si Rudolf kan, ya Tuhan terima kasih besok hari Senin. Aku bisa sekolah lagi. Terima kasih ya Tuhan besok pagi aku bisa ngepel lagi. Bisa nyapu lagi gitu. Karena apa ya, bisa aja kalau Rudolf sakit, coba pilih mana. Ya kan? Tapi Tuhan kasih kamu kesehatan kan? Akhirnya kamu bisa mengerjakan tugas kamu. Atau Kayla, coba kalau kamu sakit di Opname, kamu di rumah sakit, coba lihat ada banyak sekali orang di rumah sakit sana yang bernapas aja pakai pakai tabung gas, tabung oksigen maksudnya. Kalau tabung gas itu apa, LPG ya?
Jadi kayak misalnya bernapas aja dia tuh pakai tabung oksigen. Dia nggak bisa menggerakkan badannya dan seterusnya. Tapi kalian semua Tuhan berikan kesehatan. Bersyukur nggak? Bersyukur ya. Ada banyak sekali orang yang sakit di sana. Harus pakai kursi roda. Menggerakkan tangannya nggak bisa. Tapi Kayla, kamu bisa mengerjakan tugasmu dengan tanganmu sekarang. Berarti kamu harus bersyukur. Termasuk Rudolf. Jadi kita semua harus selalu bisa bersyukur. Ya, bersyukur untuk apa yang kalian miliki. Bersyukur kalian bisa sekolah. Ada banyak orang di sana yang tidak punya kesempatan sekolah. Kalian bisa punya seragam, menikmati punya seragam kan? Banyak orang yang di luar sana, di pinggir jalan sana, tidak punya kesempatan untuk sekolah. Maka berikan yang terbaik dalam sekolah. Oke? Kita lanjut lagi, Kanita. Kita pakai waktu 5 menit lagi, baru untuk diskusi. Nita, boleh di next? Cara mempraktikkan honey hunting. Nah, Inang mau ajak kalian yang tadi suka ngeluh kalau masuk hari Senin, kalau ngeluh karena ada tugas, ngeluh karena ada yang lainnya, nih coba ya praktekin. Sisihkan 1 menit setiap hari untuk meresapi momen yang sedang ada di hadapanmu. Nah, Inang mau ajak sekarang. 1 menit ya, kita pakai 1 menit waktu. Coba kalian, ini ingat ya, cara mempraktikkan honey hunting itu adalah hari ini hari yang terpenting. Karena itu bisa memotivasi kita, memberi semangat, memberi kita melakukan yang terbaik. Setiap hari, upayakan sisihkan 1 menit untuk meresapi momen yang sedang ada di hadapan. Jadi kalau kalian lagi melakukan sesuatu, coba kalian terdiam sebentar, lalu kalian resapi apa yang sedang ada di hadapan kalian, apa yang sedang kalian kerjakan. Misalnya sekarang PA. Coba Inang mau ajak kalian meresapi PA. Ya, meresapi ini 1 menit, semua boleh, Inang boleh izinkan kalian off kamera, tetapi nanti 1 menit, kalau Inang sudah bilang selesai, kalian on cam lagi ya. Ketika kalian off kamera, coba kalian tutup mata, terus kalian tarik nafas, terus kalian bayangin PA yang sudah kita mulai dari 30 menit yang lalu. Apa yang sedang ada di hadapan kalian ini, coba resapi. Oh, tadi aku dengar Inang, aku lihat ini, gitu. Coba ya, kita off cam ya, 1 menit ya. Oke? Semua boleh off cam sekarang, mulai dari sekarang. Nanti kalau Inang bilang selesai, semua open kamera lagi. Coba resapi momen yang sedang ada di hadapan. Oke, pikirkan tentang PA ini. Kenapa kamu PA? Apa pentingnya PA menurutmu? Apakah kamu bersyukur bisa PA? Coba teman-teman itu diam sambil membayangkan dari pagi kalian ngapain. Tadi siang kalian makan apa? Berapa kali kamu marah hari ini? Coba kalian pikirkan, kenapa sih kalian harus PA malam ini? Oke, sekarang kita buka kamera ya. Yuk, open kamera. Semuanya boleh open kamera. Jangan tidur ya. Nanti mau nggak tidur lagi nih. Nah, ini mau tanya Grace Mari Dumaris. Halo Grace. Setelah kamu off cam dan Inang minta kamu untuk sisihkan 1 menit meresapi momen yang sedang ada di hadapanmu. Apa yang kamu rasakan? Silakan untuk Grace. Ya, mana Grace tadi? Oke. Hari ini cukup senang karena
tidak ada sekolah, bisa bersantai dan tugas juga udah pada selesai. Mm-mm. Ya tinggal santai, bisa main bareng sama teman di game online atau ya gitu Inang. Ini baru tambunan ya Grace ya? Oh iya Grace baru tambunan. Iya Inang. Lembut banget ya, memang kalau baru tambunan gitu lembut-lembut ya. Coba Grace, Inang mau tanya kalau soal tentang PA, apa yang kamu resapi? Ada kamu pikirkan tadi nggak selama 1 menit? Sama aku ikut PA, aku jadi sadar kalau melakukan sesuatu itu tidak sepenuh hati. Oke, terima kasih untuk Grace. Satu Ya, orang lagi sama-sama, yang mau Inang. tanya ya. Iya, terima kasih sayang. Esra Pratama. Halo Esra. Masih di mute Esra? Boleh di unmute? Oke. Halo Esra. Halo Inang. Iya, boleh tambah volume suaranya agak kenceng ya. Bagaimana tadi 1 menit yang kamu resapi momen 1 hari ini atau yang sedang ada di hadapanmu ya, yang sedang kamu rasakan? Apa yang bisa kamu rasakan dan boleh kamu ceritakan kepada kami semua? Gimana Esra? Di unmute dulu. Yes. Tidak ada Inang. Gimana? Tidak ada Inang. Tidak ada. Jadi kamu ngapain dari tadi? Kamu tadi nggak melakukan sesuatu yang Inang bilang coba pikirkan 1 hari ini sudah apa dan tentang PA ini? Sudah Inang, tapi saya kayak nggak tahu. Apa nggak kedengeran? Coba lebih keras. Saya sudah melakukannya Inang, tapi saya tidak tahu gitu. Oh, oke. Inang kurang jelas denger ya. Nanti boleh di chat di ini ya, biar Inang baca ya. Ya, Esra ya. Oke. Inang mau tanya sama Kezia Angelica. Kezia Angelica baru apa ya? Baru simbolon Inang. Baru simbolon. Coba Kezia gimana pengalamannya tadi? Waktu Inang bilang 1 menit coba meresapi sudah dilakukan atau tentang PA ini. Ada yang kamu pikirkan? Ada Inang tadi pas Inang bilang coba ingat berapa kali kamu marah hari ini. Saya jadi sadar dari pagi saya marah-marah terus. Sama siapa? Enggak marah-marah sih, cuman lagi nggak akrab sama orang rumah gitu. Oke. Sekarang masih marah nggak setelah PA? Masih bete nggak? Enggak tahu deh. Masih belum tahu. Kenapa langsung oke? Nggak apa-apa, Kezia, kita mau belajar dengan PA ini ya untuk merubah hati kita, hidup kita supaya lebih baik kayak gitu. Ya Kezia ya. Halo Kezia. Iya Inang. Kezianya menghilang. Iya. Open kamera aja nggak apa-apa. Kamu kenapa malu? Oke, terima kasih ya Kezia untuk sharingnya. Iya. Satu lagi. Iya, oke. Satu lagi Nang mau tanya sama ini. Nita yang tadi ini kan operatorin. Coba Nita, open kamera dulu Nita. Lagi rusak ya kameranya? Siapa sih tadi yang ini? Enggak kan? Nah, Nita. Mana sih Nita? Hilang. Nita dengar suara Inang? Dengar Inang. Oke, coba Nita gimana kamu pengalamannya? Inang nggak lihat mukanya, cuma lihat pintu. Ya. Kalau hari ini tuh tadi kan aku sekolah karena sekolahnya beda gitu. Terus ngerasa capek sih habis itu soalnya ada rapat.
habis PA ini juga kan masih dipersiapin lagi, masih banyak tugas juga. Jadi sadar kalau belum kayak istirahatin diri sendiri gitu. Ya, karena kamu punya banyak aktivitas gitu ya Nita ya. Iya Inang. Nah, kalau kalian teman-teman punya banyak aktivitas, banyak rutinitas, coba kalian tuh harus diam sejenak, lalu tarik nafas sebentar dan kalian tutup mata, kalian ingat apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi jangan terlalu di-push, dipaksa, karena apa? Terlalu sibuk itu juga bisa membuat kita lupa untuk menikmati apa yang sudah disediakan bagi kita, ya, kebahagiaan, berkat gitu. Jadi kita harus bisa ada saatnya ngebut, ada saatnya ngerem, ingat ya, ada saatnya ngebut, ada saatnya ngerem, ada saatnya kerja keras, tapi ingat, ada saatnya istirahat. Ya, jadi manajelah waktu dengan baik. Ya, ini untuk Nita atau untuk teman-teman yang lainnya juga. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini teman-teman praktekin ya. Kalau di sekolah juga kalian pusing, gurunya ngomong apa, coba kalian tutup mata aja, baru 1 menit aja tarik nafas. Untuk menikmati berkat Tuhan itu. Kalian ingat 1 hari ini sudah melakukan apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan, kita boleh dibantu, Ina. Nah, stop berkata ya. Kalau kalian mau melakukan yang terbaik dari hidup kalian setiap hari, stop berkata, masih bisa besok. Nah, suka bilang gitu nggak? Masih bisa besok. Kan masih ada hari besok. Ina kasih pantun ya, main layang-layang sambil jongkok. Kenapa harus sekarang kalau masih ada hari esok? Siapa yang punya prinsip ini? Ayo. Dihentikan, stop hari ini juga ya. Stop, jangan dilakukan lagi ya. Stop berkata, masih bisa kok besok. Masih bisa kok nanti. Jangan suka menunda-nunda. Kalian tahu nggak sih, ada kebiasaan kalau suka menunda-nunda, jadi dia menunda ya. Menunda untuk misalkan melakukan sesuatu. Tanpa terasa, hal-hal yang tadinya ditunda beberapa hari, itu bisa jadi beberapa tahun. Nanti aja lah berbuat baiknya. Tadinya cuma beberapa hari ditunda, itu bisa jadi beberapa tahun. Misalnya kalian mau melakukan sesuatu di usia kalian yang sekarang berapa belas tahun ya? 13, 15 tahun, 14 tahun, itu masih juga belum terwujud sekarang, dan kesempatan untuk merealisasikan itu tuh pasti akan selalu terlewat. Karena apa? Suka pakai kata ini, masih bisa besok. Termasuk kerjaan PR. Udahlah, masih bisa besok. Itu ciri-ciri orang yang tidak melakukan yang terbaik, tidak dengan sepenuh hati. Jadi stop berkata, masih bisa besok. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju? Setuju, Nang. Hilangin di kamus kalian ya, berkata, masih bisa besok. Jadi siapa ini yang suka kayak gitu ya, main-main sambil jongkok? Kenapa harus sekarang kalau masih ada hari besok? Gitu. Itu prinsip yang salah. Next. Selanjutnya. Ayo Kanita, boleh next? Apa yang mau dilakukan sekarang? Nita, kamu mau melakukan apa sekarang menurutmu? Setelah PA ini? Setelah PA ini mau ngerjain tugas. Tapi sebelum itu makan malam dulu sih. Makan malam dulu baru ngerjain tugas. Luis Jacob, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Luis Jacob, apakah engkau mendengar saya? Luis Jacob. Luis Jacob sepertinya tidak ada. Luis. Kitel. Mana sih bacanya? Kietlia. Masih. Coba kau ajar lu Nang baca namamu ini. Nama aku Ketlia Messi Pedro Pembina. Gimana sayang? Ketlia. Ketlia. Iya. Ketlia. Bagus banget ya. Emang Inang ini apa banget? Apa namanya, cupu banget dalam membaca. Ketlia.
Kat dulu ya. Kat dulu apa yang mau kamu lakukan setelah PA ini? Ada nggak terpikir kamu Membantu orang tua. ngapain? Kayak nyiapin makanan malam dan melakukan yang lain. Belum makan malam, Kat ya? Belum, Inang. Boleh Inang mampir ke rumah nggak? Ikut makan malam. Tanya dong Mama, boleh nggak? Mama lagi teleponan sama orang, Inang. Oh ya ampun. Nanti tanyain ya. Kalau boleh Inang mampir ya. Baik, Inang. Oke, jadi kita itu harus punya selalu motivasi mau dilakukan sekarang apa, yang mau dilakukan besok apa. Jadi selalu schedulein. Ya, misalnya nih siapa Kat Lia. Nah, habis ini aku mau siapin makan malam, bantuin Mama. Habis itu mau apa? Terus baca Alkitab. Setiap pagi itu harus selalu kalian buat di list pertama kalian, baca Alkitab. Yang kedua, beres-beres. Yang ketiga. Jadi apa yang mau dilakukan sekarang? Jangan cuma main game online, tidur, main HP, baca status, bikin status, galau, sedih, nangis. Itu aja lah yang aku kerjain. Jangan ya, di atas tempat tidur lah, buang-buang waktu. Itu tidak akan menjadi anak remaja yang sukses. Ya, ingat, selalu bikin di diary kalian itu apa yang mau dilakukan sekarang, tanda tanya. Coba praktekin deh. Kalian punya buku catatan nggak? Bikin buku catatan kalian setiap hari. Apa yang mau saya lakukan hari ini, tanda tanya. Baru bikin nomor 1, baca Alkitab 2 perikop. Yang kedua, kerjain tugas ini gitu. Jadi biasain memanage pekerjaan kalian dengan baik. Itu kayak gitu. Karena apa? Inang tuh sampai sekarang juga masih pakai metode ini. Jadi kayak ada buku diary Inang tulis apa yang mau dilakukan hari ini. List pekerjaan hari ini. 1, 2, 3. Main HP. Paling banyak main HP gitu. Nah, kalau kalian rasa, kok main HP-nya lebih banyak ya daripada berdoanya. Nah, di situ kalian perbaiki. Main HP 3 jam. Berdoa 10 menit lah. Kenapa cuma 3 jam ya? Berdoa 10 menit. Baca Alkitabnya nggak ada lagi. Nah, sayang banget. Jadi diubah ya. Baca Alkitabnya harus ada, berdoanya harus ada. Main HP-nya nggak apa-apa. Jangan pula jadi nggak tahu teknologi ya. Tapi jangan lebih banyak itu daripada membaca firman Tuhan atau belajar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Next. Ini kayaknya berangkat EG ya. Nah, Inang mau melakukan satu, ini penutup ya. Berangkat ke Tokyo dari Semarang. Ayo lakukan sekarang. Jadi, apapun yang ingin kalian kerjakan, ayo jangan ditunda, jangan pernah menunda. Itu salah satu ciri-ciri anak remaja yang mau melakukan yang terbaik. Berangkat ke Tokyo dari Semarang, ayo lakukan sekarang. Jangan yang tadi ya. Jangan yang tadi. Kalau ada hari besok, tak boleh ganti. Lakukan sekarang, tanda seru. Buat di buku kalian, lakukan sekarang. Bikin di pintu kamar kalian, lakukan sekarang. Aku mau ke mana ya? Aku mau bantu Mama lah, tapi besok aja. Ayo lakukan sekarang. Karena kita nggak tahu loh, besok kita masih hidup atau enggak. Emang kalian bisa jamin kalian masih ada besok? Inang aja nggak bisa menjamin hidup Inang besok masih ada atau enggak. Jadi, selagi masih ada hari ini, selagi masih diberi kesempatan, ayo lakukan sekarang. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, di sekolah, di rumah, di gereja. Kalian pengurus, atau nanti ganti ya, kalau kita ganti seksi, yang lain ayo ikut terlibat. Pokoknya lakukan yang terbaik, dimanapun kita berada. Amin. Oke, sekarang kita berikan waktu melalui Richard untuk boleh diskusi. Inang beri kesempatan 3 orang penanya saja ya. Silakan Richard. Slide-nya boleh ditutup dulu nih, Tak. Slide-nya ditutup. Saya nih, kita sekarang masuk seksi diskusi. Ya. Kalian bisa tanya-tanya ya, kalau misalkan ada sesuatu di kehidupan kalian yang sesuai dengan tema ini, ada pertanyaan besar gitu, bisa langsung ditanyain. Oh iya, untuk 2 penanya pertama itu ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya ya, dari pengurus. Jadi, jangan malu-malu. Tanya aja nggak apa-apa. Mau cerita juga nggak apa-apa. Siapa itu? Boleh nanya nggak, Inang? Boleh. Inang. Melalui Richard, ayo. Iya, nggak apa-apa ya, Kak. Ini nanyanya langsung aja atau gimana? Iya. Langsung aja ya, Inang ya. Boleh. Apa pertanyaannya?
mau nanya Inang kan yang udah Inang jelasin kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, maka akan menghasilkan yang terbaik gitu ya Inang. Tapi ini relate banget sih mungkin ya sama teman-teman juga. Mungkin kayak nih kita juga udah melakukan dengan sepenuh hati, tapi hasilnya tuh gitu Inang. Nah, gimana sih Inang biar cara pandang kita tuh kita bisa memiliki cara pandang kalau mungkin ini tuh udah jalan Tuhan, Tuhan akan menghasilkan, Tuhan akan memberi kita hasil yang terbaik gitu Inang, atau tips gitu deh Inang, tips agar kita nggak terlalu kecewa banget dengan hasil yang kurang memuaskan itu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Erta. Silakan yang lain yuk, yang mau bertanya boleh chat, boleh yang pimpin ya moderatornya. Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang suka malas, suka nggak semangat, suka nggak antusias. Yuk, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Hadiahnya baru 1 orang ya? Ditampung dulu ya Inang. Ya, boleh ditampung dulu. Kalau masih ada. Kalau nggak nanti Inang coba jawab dulu. Oke. Yang lainnya ada nggak? Yuk. Mau sharing juga nggak apa-apa, cerita-cerita. Boleh. Ya. Oke, sambil nunggu nanti boleh ditanya ya. Kalau kalian malu, kalian chat room juga boleh ya. Chat aja, kasih pertanyaannya di situ. Boleh ketik pertanyaannya ya. Ya. Oke, Inang coba jawab dulu untuk. Inang coba jawab ya, Richard. Oke, Inang. Untuk pertanyaan Erta ya. Oke. Oke. Nah, pertanyaan dari Erta tadi adalah suara Inang kedengeran bagus nggak ya? Dengar Inang. Kedengeran Inang. Kedengeran. Sip, terima kasih. Jadi gini, kita udah ngelakuin yang terbaik, kita udah melakukan dengan sepenuh hati, kita udah lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kok hasilnya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Tadi pertanyaan dari Eva, kayak misalnya harusnya melakukan dengan sepenuh hati itu harusnya ya udah yang terbaik gitu kita buat, ya harusnya hasilnya juga yang baik gitu. Benar, tidak ada usaha itu mengkhianati hasil. Tapi persoalannya waktunya kita itu bukan waktunya Tuhan. Kan gitu. Karena apa? Keberhasilan atau kesuksesan yang menurut kita harusnya kita capai setelah kita melakukan itu, tapi menurut Tuhan belum saatnya. Mungkin di kemudian hari gitu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah konsisten dan tetap melakukan yang terbaik. Dan khususnya juga berdoa. Karena apa ya? Dalam hidup ini teman-teman, kita akan selalu menghadapi berbagai hal, kegagalan, keberhasilan gitu. Seandainya misalnya semua mulus gitu dilakukan. Mulus apaan sih? Mulus semua dilakukan, berhasil semua dilakukan gitu kan. Mungkin kita nggak ingat gimana cara Tuhan membantu kita. Jadi ingat, memang setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh sambil berdoa, itu apakah pasti berhasil? Pasti. Tapi waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Jadi Tuhan akan membuktikan dengan waktunya Tuhan kepada kita. Tapi pasti akan berhasil. Dan tidak ada itu usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kalian sudah sungguh-sungguh belajar, pasti kalian bisa. Tetapi mungkin belum saatnya. Atau mungkin levelnya harus lebih berusaha lagi. Berdoanya harus lebih berusaha lagi. Jadi kalau kita Inang ibaratkan hidup kita itu seperti puzzle. Kalian pernah lihat puzzle? Puzzle yang mungkin ada beberapa di antara kalian suka memainkannya. Jadi awalnya tuh kan nggak berbentuk dan berantakan. Tapi ingat, suatu saat kita gabungkan kepingan yang satu dengan yang lain, dari waktu ke waktu, kepingan-kepingan itu akhirnya tersusun menjadi sebuah hasil karya yang utuh. Seperti itulah usaha. Jadi nggak selalu bisa langsung terbentuk dan berhasil seperti yang kalian mau. Kadang harus menunggu hari demi hari. Jadi hidup seperti puzzle itu berarti lakukan aja terus, kerjakan aja terus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Maka nanti akan terlihat hasilnya. Kayak gitu. Ya, teman-teman ya.
Jadi termasuk untuk tadi pertanyaan dari teman kita, kalau nggak salah Erta ya. Kalau ada satu keping saja yang tidak ada misalnya dari puzzle itu, jadinya kan nggak utuh kan. Nah mungkin satu keping daripada puzzle hidup kalian itu adalah kegagalan yang tadi, atau kok hasilnya nggak bagus gitu, kok nggak berhasil gitu. Tapi nggak usah terlalu diratapi dengan berlebihan, nggak usah bersedih, nggak usah mengalami pergumulan gitu, karena itu bisa jadi kepingan pembelajaran dari puzzle kehidupan kita gitu. Jadi tetap aja lakukan sampai bagus, sampai menjadi sebuah karya yang baik gitu. Jadi teman-teman, Inang mau katakan, kalau kalian sampai di titik, aku udah belajar, aku udah sekolah, aku udah berusaha, tapi kok aku nggak dapat gitu. Gimana berdoanya? Gimana baca firman-nya? Sungguh-sungguh tidak, gitu ya. Tapi Inang mau jamin, melalui firman Tuhan kan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pasti anak-anak remaja dalam bidang apapun kalian akan berhasil kalau kalian mengandalkan Tuhan. Harus lebih banyak berdoa, ya. Kalau belum Tuhan kasih sekarang, tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Nah, begitu. Nggak bisa, Ina nggak bisa lanjutin ya. Soalnya kalau Ina nyanyi suka harus dibayar dan disawer, ya. Jadi kalau di sini segitu aja dulu. Nanti kalian nyanyi di rumah masing-masing. Ada 2 pertanyaan nih Richard dari chatroom, Inang baca ya. Boleh, Inang. Oke, pertanyaan pertama, dan ini ada 3 pertanyaan berarti udah bisa ya. Kalau yang lain nanti mau tanya, ya nggak apa-apa, tapi di WhatsApp aja ya. Karena waktu kita kan terbatas. Tapi kalau mau nanya ya nggak apa-apa sih, 1 lagi, toleransi. Richard yang dapat hadiah cuma 2 ya? Iya, Inang, cuma 2 penanya awal. Inang kasih yang pertanyaan yang ketiga, hadiahnya dari Inang ya? Dapat pizza juga ya? Oke, boleh, Inang, boleh, siap. Nanti yang pertama Pak Leska tadi kirim ke WA Inang ya alamatnya. Terus 1 lagi ini. Ini siapa yang terakhir? Yang paling terakhir ya, Inang dapat hadiah dari Inangnya. Putri Olivia. Nah, Putri Olivia dianya dari Inang ya. Jadi yang lainnya dari pengurus. Oke, Inang tanya ya. Inang, saya mau bertanya ini dari Juan Nainggolan. Juan, mana suaranya? Ada Juan? Ada, Inang. Oke, pertanyaan Juan adalah, Inang, saya mau bertanya. Tadi kan Inang sempat berkata kalau buat hari Senin, Kamis itu layaknya hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat itu kita bisa main game sepuasnya. Sedangkan hari Senin, Kamis enggak, karena harus mengerjakan banyak tugas. Ada cara lain tidak, Inang, untuk selalu semangat, sepenuh hati dalam mengerjakan tugas? Itu pertanyaan dari Juan. Nah, Inang coba jawab satu-satu ya. Gimana sih Inang supaya menjadikan kayak hari Jumat itu seperti hari Senin sampai Kamis? Karena kayaknya itu susah banget, kayak gitu kan Juan ya. Karena kalau hari Jumat kamu boleh main game, tapi hari yang lain adalah kamu mengerjakan tugas. Coba kamu ngerjain tugas itu seperti kamu main game. Bisa nggak Juan? Antusiasnya kamu main game itu, seperti itu kamu mengerjakan tugasnya. Jadi ngelihat, makin pusing matematika. Kan di game juga nggak mulus kan? Kalau kalian main game makin sulit, makin seru nggak sih? Makin seru kan? Kayak makin tertantang gitu. Gimana nih gitu. Kenapa sih nggak dengan pelajaran matematika, fisika, atau apa kali itu kalian buat jadi kayak gitu? Susah banget sih. Tapi kayak jadi seru. Gimana ya cara nyarinya ya? Itu gimana ya tipsnya ya? Nah, caranya adalah kalian harus menjadikan tugas itu sahabat kalian, teman kalian. Kalau tugas itu jadi musuhmu, sebaik apapun musuhmu, ya mau kau dikasih yang bagus pun, misalnya kau benci sama dia, pasti kalian nggak akan terima itu. Karena kalian nggak suka sama dia. Kalian kan begitu sayangnya sama game, makanya kalian seneng ngerjain itu. Coba kalian sayang sama tugas-tugas kalian. Sini tugas-tugas ke sini, biar aku kerjain kalian semua. Sini, mulai dari mana? Matematika? Oh, kecil. Baru mentok kan? Kenapa ini mentok? Bagaimana caranya? Ya Tuhan, tolonglah aku. Tanya temennya, telepon gurunya gitu ya. Jangan langsung beralih, ambil handphone dan main game. Jangan. Jadikan tugas itu seperti game online. Pokoknya jadinya seru gitu. Nah, caranya ya. Aduh, udahlah, memanglah bodoh kali pun aku ini. Nah, jangan suka menganggap diri kalian itu seperti itu. Udahlah, bodoh banget, aku gak bisa ngerjain ini. Jangan menjudge kalian dengan hal yang seperti itu. Gak boleh. Karena kalau semakin kalian bilang kamu bodoh,
Benerlah kau jadi orang bodoh. Kalian pernah dengar nggak orang tua yang anaknya selalu dibilang, "Ih, bodoh, kamu bodoh." Dia besar menjadi orang yang bodoh karena dia nggak percaya diri. Makanya kalian tuh harus kasih reward ke diri kalian. Pintar kali lah aku ini si Juan Nenggolan ini. Matematika pun tak bisa ku kerjakan. Kecil lah itu. Aku tanya dulu sama teman-temanku gitu. Jangan nyontek ya. Woi, fotokan dulu, woi, biar ku contek dulu punyamu. Jangan begitu, berusaha. Bahkan bila perlu hubungi gurunya. Selamat malam Bu, saya Juan Nenggolan. Beberapa hari yang lalu Ibu mengajar tentang ini. Lalu saya tidak mengerti. Habis itu diblokir nomormu ya. Enak aja. Artinya kalian harus berusaha. Kalian harus berjuang. Karena kalau main game juga berjuang. Kalau baterai kalian lowbat, kalian berjuang nggak cari chargernya? Berjuang kan? Jangan sampai mati. Wah, dimanapun dicari, kemana, langsung dicolokin. Perjuangan kalian tuh luar biasa loh untuk HP. Bisa nggak sih kalian berjuang seperti itu untuk tugas kalian? Nah, kalau seperti itu pasti kalian jadinya happy, senang. Kalau kalian susah gitu kan, nggak bisa gitu, kalian berdoa dulu, kayak Inang bilang, tarik nafas, 1 menit tutup mata. Jangan lama-lama, nanti kalian tidur. Ya, 1 jam tutup mata, kata Inang Pendeta, tutup mata dulu, tarik nafas. Tapi 1 jam akhirnya tidur. Gak dikerjain tugasnya. Bukan begitu ya. Nah, jadi coba tipsnya seperti itu ya Juan ya. Kamu kalau udah mulai pusing, tarik nafas, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu kamu minta pencerahan kepada teman atau kepada guru. Kita kan berhikmat ya, harus bisa. Kalau memang nggak bisa mengerjakannya sendiri. Jadikan itu sahabatmu, temanmu ya. Jangan langsung benci, jangan langsung fanatik lihat tugas, nggak boleh. Harus senang. Mana tugasnya? Nih. Oh, cuma 5 soal, nggak bisa 10 soal aja. Antusias ya, semangat kali itu. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, Juan ya. Terima kasih, Nang. Oke, semangat ya Juan sekolahnya. Oke, Nang. Iya. Juan, kamu mau jadi apa sih kalau udah besar? Inang boleh tanya nggak? Udah besar ya? Kalau makin besar, kamu mau jadi apa? Belum kepikiran, Nang. Belum kepikiran? Serius? Iya, belum bener, ada cita-cita? Ya, ada sih, tapi ya belum Mau jadi kepikiran pendeta aja. nggak? Berat deh, Nang. Mau? Berat, Nang. Hah? Berat, Nang. Berat? Enggak berat, Inang ringan kok, nggak nyampe 100 kilo. Oke ya, sukses selalu tujuan ya. Oke, Nah, yang Nang. terakhir. Dari Putri Olivia. Inang mau tanya, gimana sih caranya ketika kita tiba-tiba kehilangan motivasi? Apa yang harus kita pikirkan ketika saat kehilangan motivasi karena lelah dalam aktivitas sehari-hari? Terima kasih sebelumnya Inang, sama-sama. Putri Olivia, suaranya ada nggak? Coba kamu buka kamera nggak sih? Putri Olivia. Oh, baru Siregar, Putri Olivia. Inang mau tanya sama Putri, coba unmute dulu. Kamu biasanya kehilangan motivasi itu karena apa? Hilang semangat itu karena apa? Yang paling sering? Karena lelah dalam aktivitas ini. Lelahnya itu dalam hal apa? Kamu bisa off cam nggak? On cam nggak? Inang mau lihat wajahnya dong. Putri Olivia Siregar. Nah, gitu dong. Oke. Putri, kamu biasanya hilang motivasi karena kamu lelah kerja seharian. Biasanya aktivitas kamu yang paling melelahkan apa? Satu hari. Misalnya hari ini. Misalnya hari ini kamu lelah karena apa? Banyak. Tugas sekolah. Oke. Semuanya hampir sama ya, punya tugas sekolah. Dan tahu nggak sih kalian, kalaupun kalian nanti sudah tidak sekolah, kalian masih punya tugas. Jadi mau kalian sepanjang hidup kalian itu terbeban? Mau sepanjang hidup kalian nggak punya motivasi? Ya kan? Nggak ya? Karena kalian sekolah punya tugas sekolah. Nanti kalau kalian sudah kuliah, punya tugas kuliah. Kalau kalian sudah kerja, punya tugas di tempat bekerja. Kalau sudah berumah tangga, punya tugas menjadi istri atau suami. Punya tugas menjadi orang tua. Dan akan selalu kalian punya tugas.
Yang mau Inang katakan adalah teman-teman, tidak ada orang dari usia apapun yang tidak punya tugas. Ya, anak kecil juga punya tugas apa? Makan. Walaupun cuma anak kecil disuruh makan, itu beban buat dia. Makanya banyak anak kecil susah disuruh makan kan? Semuanya ada, tapi itu fase kehidupan. Yang mau Inang katakan adalah, kalau kalian mulai kehilangan semangat, jangan pernah pikirkan gini, udah selesai, nggak ada lagi tugas, karena pasti masih ada tugas lainnya. Tapi kalian harus bisa selalu terima kasih Tuhan, bersyukur, kalian harus selalu berkata bahwa hari ini Tuhan berikan aku pekerjaan, aku bersyukur Tuhan. Jadi selalu ingat kesehatan yang kau punya itu membuat kamu semangat. Kalau kamu kehilangan motivasi, kamu kehilangan daya juang gitu ya, coba kalian ingat, terima kasih ya Tuhan, aku masih bisa melihat, aku masih bisa merasa, aku masih bisa mendengar gitu. Selalu hidupi diri kalian itu dengan rasa bersyukur. Dan itu selalu jangan sampai, nanti aja lah bersyukurnya. Ingat ya, esok hari itu nggak pernah dijanjikan. Tapi yang kita punya adalah hari ini. Jadi harus disayang-sayang hari ini. Harus lakukan yang terbaik hari ini. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana esok harinya. Jadi untuk Putri Olivia, ketika kamu kehilangan semangat, kamu kehilangan motivasi ya, karena pekerjaanmu atau aktivitasmu sehari-hari, kita itu bukan mesin ya teman-teman. Kalian main HP juga 3 jam itu nggak boleh. Itu bukan, kalian itu bukan mesin. Mesin aja butuh istirahat kan? Harus dimatiin. Coba itu blender mama kalian tuh pakai 1 harian. Apa nggak rusak itu? Rusak nggak? Rusak. Itu mesin loh. Apalagi kita. Brain kita, ya, otak kita, badan kita. Makanya Inang bilang tadi, ada waktunya loh teman-teman, kita itu ngegas, ada waktunya kita harus ngerem, ada waktunya kita harus istirahat, ada waktunya atau ada saatnya kita harus kerja keras. Jadi jangan semua sama, jadi flat nanti hidupnya. Jadi bagaimana ketika kamu mulai kehilangan motivasi atau semangat, kamu harus berdoa. Kamu lihat kaki kamu gitu. Kalau kamu udah mulai semangat, kamu lihat kaki kamu. Untung jarinya masih ada 5 ya. Untung masih bisa ya punya 2 kaki. Untung masih sehat ya, tulangnya masih bisa bergerak. Kalian lihat depan kalian, untung aku punya buku. Banyak banget orang-orang yang punya buku ya. Aku punya pensil. Aku punya meja belajar. Aku punya, dan banyak hal lain. Jadi itu memotivasi kita untuk sepenuh hati dan semangat. Untunglah hidupku pesek. Coba kalau hidungku mancung. Banyaklah orang yang suka sama aku. Senang malah ya. Jadi harus selalu bersyukur untuk apapun yang kalian miliki. Itu bisa memotivasimu menjadi lebih semangat dalam hidup. Ya, harus selalu bersyukur. Ingat ya, melakukan yang terbaik. Dan ketika kalian kehilangan motivasi, yang bisa kalian lakukan adalah tetap bersyukur. Semangat untuk semuanya ya. Kita akan ketemu di PA tahun 2022 yang akan datang. Tapi remaja punya acara Natal tahun ini. Jadi teman-teman semua akan ikut join di acara Natal. Kita akan bersyukur di sana untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi walaupun ini PA terakhir pada tahun ini, tapi kita masih bisa ketemu tahun depan. Adik-adik remaja, ini menjadi pertanyaan terakhir tadi dari Putri Olivia. Tetap semangat, tetap punya antusias. Ingat ya, harus punya antusias. Jangan berleha-leha, jangan kayak lansia. Kalau kalian masih muda, tunjukkan diri kalian itu masih muda. Harus punya spirit dan semangat. Kalau disuruh, jangan lebih suka melawan. Tapi dengarkan, lakukan. Bersyukur, masih ada orang yang menyuruh. Coba kamu gak disuruh, didiemin kayak patung, mau. Kan? Karena kalian ada, makanya kalian disuruh. Karena kalian sehat, makanya kalian disuruh. Jadi harus selalu lihat hal yang positif. Oke semua? Sip? Semangat ya. Lakukan yang terbaik. Semangat. Yeay. Honey hunting, ingat ya. Hari ini adalah hari honey hunting. Oke, terima kasih untuk PA kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan dan doa syafaat. Tapi PA ini dengan topik melakukan yang terbaik sudah selesai. Kita akan berdoa dulu karena firman Tuhan telah kita dengarkan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, mengajari kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami setiap hari. Di sekolah, di rumah kami, di gereja, dimanapun kami berada. Biarlah kami tidak pernah kehilangan semangat, motivasi, tapi kami selalu berantusias melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, tugas-tugas sekolah kami, karena semua itu kami lakukan untuk Tuhan. Berkati orang tua yang kami kasihi, yang membesarkan kami. Kalau hari ini kami banyak melakukan atau pekerjaan yang membuat hati orang tua kami marah, ampunilah kami ya Tuhan. Semoga seluruh remaja ini menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, terlebih kepadamu. Berikan mereka semua semangat dan motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik ketika masa-masa sekolah mereka dan juga di keluarga mereka sebagai anak yang taat pada orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Richard. Terima kasih Nang. Semuanya diberkati ya sama firman kita pada hari ini. Harus tetap melakukan yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik ya. Selanjutnya ada doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Erta. Kalau misalkan kalian ada pokok doa yang ingin didoakan, chat di room chatnya ya. Untuk Kak Erta, mungkin bisa dimulai Kak untuk doanya. Oh, kedengaran? Maaf, ini kedengaran belum? Kedengaran. Kedengaran Kak Erta. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami sedang melaksanakan pendalaman Alkitab. Kau berkatilah kegiatan kami ini sampai pada akhirnya nanti tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Inang Pendeta Lilis. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami resapi dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berilah kami agar kami dapat selalu melakukan yang terbaik untuk-Mu. Seperti firman yang sudah kami dengarkan, kiranya kami bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk melayani-Mu. Kiranya kami bisa melakukan segala pekerjaan dengan sepenuh hati dan segenap hati hanya untuk menyenangkan-Mu. Bapa, kami juga serahkan semua keluh kesah kami yang hadapi saat ini, baik saudara kami yang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Buat saudara kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Engkau bukakan jalan setiap masalah yang dihadapi. Tidak lupa kami berdoa buat pendidikan setiap kami ya Bapa, kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami dalam menuntut ilmu bisa berjalan dengan baik. Kiranya kami dapat memahami dan mengerti setiap materi yang diajarkan oleh guru kami. Dan kiranya kami juga dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam menuntut cita-cita kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kiranya dunia ini bisa pulih ya Bapa, kiranya dunia ini bisa kembali normal ya Bapa. Berkatilah setiap jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati para pasien penderita COVID-19. Kau berkati dan lindungi mereka dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu sehat jasmani dan rohani ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kau berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada pada negara kami ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami, jika ada saudara-saudara kami yang sakit, Kau angkatlah sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kau pulihkanlah mereka yang ya Bapa, agar mereka bisa sehat kembali dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Kau berkatilah setiap obat yang mereka minum, kiranya obat tersebut bisa menjadi perantara untuk menuju kesembuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, Kau tuntun dan bimbinglah mereka selalu di dalam setiap langkah yang mereka ambil. Berilah kesehatan dan panjang umur
pada mereka agar mereka dapat selalu ada bersama kami, menemani kami untuk tumbuh menjadi orang yang membanggakan mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, para ibu janda, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalani segala persoalan dalam kehidupan. Ya Bapa, bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus terjadi kepadanya. Kami juga berdoa buat masa remaja kami, Bapak, yang mana banyak sekali godaan di luar sana yang menguji iman kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan iman yang teguh buat kami, agar mampu selalu berada bersamamu. Ya Bapak, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami berhak mendapat berkat daripadamu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih Kak Erta. Semuanya diberkati ya pada hari ini ya. Luar biasa banget loh PA kita hari ini. Berikutnya ada pengumuman dari seksi remaja. Untuk Kak Erni. Shalom semuanya, jadi di sini aku mau ngasih tahu pengumuman PA remaja pada minggu ini. Yang pertama itu ada program renungan harian, jadi program renungan harian itu dilaksanakan setiap hari. Disosialisasikan berupa link YouTube oleh pengurus yang dikirimkan oleh pengurus remaja di grup remaja. Jadi untuk semua yang belum masuk grup remaja bisa chat pengurus saja ya. Yang kedua itu gerakan membaca Alkitab. Gerakan membaca Alkitab itu dilaksanakan setiap hari dengan minimal bacaan 2 perikop. Dikumpulkannya itu setiap hari Minggu di G-Form yang dibagikan oleh pengurus. Dan minggu ini itu gama terakhir ya semuanya. Jadi untuk minggu depan dan selanjutnya itu udah nggak ada gama lagi. Mungkin akan dilanjutkan tahun depan. Yang ketiga, pendalaman Alkitab. Jadi hari ini juga 30 Oktober 2021 itu pendalaman Alkitab terakhir. Jadi untuk minggu depan dan selanjutnya itu juga udah nggak ada pendalaman Alkitab. Mungkin akan dilanjutkan tahun depan juga. Yang keempat, pendaftaran CD. Untuk semua yang ingin mendaftar CD, pendaftaran CD itu akan ditutup besok, yaitu hari Minggu 31 Oktober 2021. Yang kelima itu Instagram remaja. Untuk semua remaja, diharapkan untuk follow IG remaja ya semuanya. Karena di sana banyak banget info-info sekitar kegiatan remaja. Username-nya itu @remaja_HKBP Kramat Jati. Yang keenam itu kebaktian Padang. Jadi remaja itu akan mengadakan kebaktian Padang, dan itu dilakukan on-site atau offline, dan sangat terbatas banget orangnya. Jadi untuk yang pengen ikut atau berpartisipasi itu bisa isi registrasi kebaktian Padang yang akan dibuka pada tanggal 6 November 2021 melalui formulir secara online yang nantinya akan dibagikan oleh pengurus. Kebaktian Padang itu dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021. Nanti info selengkapnya itu bisa cek Instagram remaja ya. Yang ketujuh itu ada dana kebaktian Padang. Jadi untuk kebaktian Padang ini tuh kita masih kekurangan dana, jadi mungkin ada teman-teman atau orang tua yang ingin menyumbang dana, bisa melalui rekening yang ada di layar. Kami sangat mengharapkan semuanya mendukung kegiatan kebaktian Padang ini agar dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami kepada kalian semua itu semoga semuanya bisa ikut berpartisipasi ya semuanya. Udah mungkin itu aja pengumuman remaja hari ini. Shalom, terima kasih. Shalom, terima kasih Kak Erni. Terima kasih juga pengumumannya Erni. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya di grup WA-nya ya. Berikutnya, kita angkat satu lagu pujian dari buku ND nomor 565 ayat 1. Sekaligus mengumpulkan persembahan. Untuk teman-teman, jika ingin memberikan persembahan kasihnya, bisa scan QR code-nya.
Mari teman-teman, kita akan tutup PA ini. Kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih. Jangan dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Nang. Mau sesi dokumentasi dulu ya. Kameranya semuanya dibuka yuk. Biar kita Yuk kita dokumentasi dulu. Yuk. Wah, udah tinggal 20 orang. Kita langsung live ya. Buru-buru banget. Lupa bilang ya mau difoto ya. Sorry. Iya, ayo. Mungkin Kak Nita atau Kak Erta bisa di screenshot ya. Biar kasih abah-abahnya. Oke. 1. Buka kamera yuk. Senyum. Ayo semuanya bawa kamera. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo. Dan 3 ya. 1. Sekarang yuk. 2. 1, 2, 3. Udah ya. Makasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan Nang. memberkati. Oke, Richard, terima kasih juga. Sama-sama, Ina. Terima kasih juga semua. Erta juga. Terima kasih, Nang. Oke deh. Terima kasih.